Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat. Hai sob, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul KKN di Desa Penari. Film ini menceritakan tentang 6 orang mahasiswa yang akan menjalankan program KKN. Setelah sampai di desa tersebut, kejadian-kejadian mistis pun menghantui mereka, hingga program KKN tersebut berakhir dengan tragis. Nah, daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang 6 orang mahasiswa yang akan menjalankan program KKN. Kita kenalan dulu ya. Ini yang memakai jilbab bernama Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat seorang kakek misterius yang menatapinya. Ia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Desa ini masih sangat terpencil, mobil pun belum bisa mengakses desa ini, sehingga mereka masuk ke desa dengan menaiki sepeda motor. Di pertengahan perjalanan, Widya pun mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gamelan. Selain itu, Widya melihat ada seorang penari sedang berdiri di antara pepohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya, Nur juga merasakan hal yang sama. Ia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur juga melihat ada sesosok besar dan hitam dengan mata merah yang menyala yang selalu menatapinya. Di sini kita tahu kalau Nur mempunyai indera keenam. Kemudian mereka berkeliling bersama pemimpin desa ini, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu pun memperlihatkan kepada mereka sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang sekitarnya banyak sesajen dan ada janur kuning. Pak Prabu memperingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki Tapak Tilas. Hari demi hari mereka lalui, tapi seperti yang kita tahu, gangguan tidak hentinya muncul. Ternyata setelah diterawang oleh Mbah Buyut, sesepuh desa ini, Nur dan Widya memiliki darah hangat. Darah yang hangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu sangat manis. Padahal jika orang-orang normal merasakan kopi itu sangatlah pahit, bahkan seperti jamu. Tanpa mereka sadari, ada sesosok gaib bernama Badaruhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badaruhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya, tetapi Badaruhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur memiliki khodam pelindung bernama Mbah Dok. Mbah Dok lah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan dari para bangsa jin. Maka dari itu, Widyalah yang satu-satunya target yang bisa Badaruhi culik. Di samping itu, ternyata diam-diam Bima menyukai Widya. Bahkan Bima pun telah melakukan santet agar Widya suka kepadanya. Oleh karena itu, Badaruhi pun masuk ke mimpi Bima. Ia memperlihatkan kepada Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Badaruhi bilang jika dia bisa membantu Bima. Jika ingin Widya selamat, Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang ada di Tapak Tilas. Lalu jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Ia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan Kawaturi ini kepada Widya. Tetapi Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima tidak menjalankan amanah yang telah Bima perintahkan. Mahkota Kawaturi itu ia simpan dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan jika Kawaturi itu hilang. Hal ini membuat Bima marah dan kecewa kepada Ayu. Namun tak lama dari itu, Ayu pun didatangi oleh Badaruhi. Badaruhi mengatakan jika dia bisa membantu.
Dia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka Badaruhi pun memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil, Ayu pun memikat Bima dan masuk ke tapak tilas. Di sana terjadilah permata-matapan di antara mereka berdua. Namun Bima tidak sadar saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badaruhi agar Widya selamat. Akibatnya setiap malam Bima ke tapak tilas dan harus bermantap-mantap dengan Badaruhi. Di suatu malam, Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Ia terkejut melihat Bima sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Dan katanya semua ular-ular itu asli. Ketika Widya sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badaruhi dan masuk ke dalam alam gaib, di mana ia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para jin penunggu hutan yang berwajah buruk rupa. Dan ternyata Ayu kini menjadi Dawuh alias budak penari Badaruhi. Dan sekarang Ayu akan menggantikan Badaruhi menari untuk menghibur warga-warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka meminta pertolongan kepada seorang dukun sekaligus sesepuh di desa ini, yaitu Mbah Buyut. Mbah Buyut mampu berubah wujud menjadi bentuk anjing sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tetapi ia tidak bisa. Lalu Widya menghampiri anjing itu, kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Mbah Buyut. Sementara itu Ayu terjebak dan akan terus menari di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badaruhi untuk menuntut tumbal dengan tuduhan bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan santet di desa ini, sedangkan Ayu melakukan mantap-mantap di desa ini. Akibatnya Sukma, Ayu dan Bima pun terjebak di alam gaib. 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal, sedangkan Ayu 3 bulan setelahnya. Nah, itu dia cerita garis besar dari film KKN di Desa Penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah jagalah sikap dimanapun dan kapanpun. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan lupa subscribe dan like channel Omah Bub dan nantikan video selanjutnya.